Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Dan tentunya harus semangat untuk memulai materi pada pagi hari ini. Sebelumnya, kita tepuk terlebih dahulu untuk menambah semangat kita semua, oke? Yang pertama kita tepuk yang sederhana dulu. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Ulangi satu kali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, udah semangat belum? Belum? Nah, untuk tepuk yang selanjutnya, tepuk yang pastinya akan menambah semangat anak-anak untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, untuk tepuknya, Ibu kasih contoh terlebih dahulu ya. Nah, kalau Ibu bilang 1, berarti tepuknya seperti ini. Go! Jadi tangannya sambil dikepalkan dan juga diajukan ke depan. 2, kalau Ibu bilang 2, maka tepuknya seperti ini. Hush! Nah, tangannya disilangkan ke arah kiri atas. Lalu 3, tepuknya seperti ini. Yes! Gitu. Oke? Mudah kan? Nah, anak-anak, mari kita praktekkan bersama. 1, go. 2, hush. 3, yes. Oke, mudah kan? Nah, sekarang Ibu kasih instruksi anak-anak yang tepuk. Oke, harus tepuk ya. 1, 2, 3, 2, 1, 3. Oke, pintar semua. Oke, semangatnya udah terkumpul semua ya. Berarti anak-anak udah siap untuk menerima materi pada pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari yang mengenai idgham. Idgham berarti meleburkan atau memasukkan. Dalam hukum nun mati, idgham berarti meleburkan nun mati atau tanwin. Jadi cara membacanya itu 1 alif sampai 1,5 alif. Jadi 2 harokat sampai 3 harokat. Nah, kenapa bisa dikatakan idgham bi gunnah? Dikatakan idgham bi gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bi gunnah. Huruf idgham bi gunnah itu ada berapa? 4. Iya, betul, 4. Apa saja? Ya, nun, mim, dan wawu. Sudah pintar semua ya. Nah, Ibu ulangi lagi. Hukum tajwid idgham bi gunnah berlaku ketika nun mati atau tanwin yang bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yang terdiri dari 4 tadi tidak dalam satu kata atau kalimat atau harus secara terpisah. Dan cara membacanya itu dengan dengung. Paham anak-anak? Nah, untuk contohnya Ibu tampilkan ya. Nah, untuk contohnya bacaan idgham bi gunnah, yang pertama Ibu kasih contoh yang menggunakan nun sukun ya. Ada 4 contoh. Yang pertama yaitu liman yasha'u. Dikatakan idgham bi gunnah karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Yang kedua, an-nuhlika. Ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Yang ketiga, mimma'in. Nun sukun bertemu dengan huruf mim. Dan yang terakhir, miwaraihim. Nun sukun bertemu dengan huruf wawu. Nah, untuk contoh yang selanjutnya yaitu menggunakan dhammah tanwin. Untuk contohnya yang pertama, kullu ya'malu. Ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf ya. Yang kedua, lahikun nafsaka. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf nun. Jannatum min nahil. Dhammah tanwin bertemu dengan huruf mim. Dan yang terakhir, waziratu wizra ukhra. Ada dhammah tanwin bertemu dengan huruf wawu.
Nah, untuk contoh yang selanjutnya masih dengan hukum bacaan idgham bi gunnah, tapi menggunakan kasrah tanwin. Untuk contohnya ada 4 contoh ya. Yang pertama, yauma idzi yawaddu. Ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf ya. Yang kedua, qaryatin nadhira. Kasrah tanwin bertemu dengan huruf nun. Yang ketiga, rahmatin min rabbik. Ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf mim. Dan yang terakhir, bi amwali wa banina. Ada kasrah tanwin bertemu dengan huruf wawu. Oke, sudah cukup paham ya dengan idgham bi gunnah. Setelah idgham bi gunnah, kita akan memasuki hukum bacaan idgham bila gunnah. Hukum bacaan idgham bila gunnah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah 2, yaitu lam sama ro. Nah, lam sama ro ini kan termasuk huruf idgham bila gunnah. Jadi, hukum bacaan idgham bila gunnah adalah ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dua huruf ini. Nah, dengan cara membacanya itu tidak disertai dengung. Nah, untuk contohnya Ibu tampilkan ya. Oke anak-anak, jadi dapat Ibu ulangi lagi ya. Dapat kita simpulkan bahwa idgham bi gunnah itu hurufnya ada 4, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Kalau idgham bila gunnah itu hurufnya hanya 2, lam sama ro. Oke, sampai sini paham? Untuk contoh yang selanjutnya yaitu mengenai hukum bacaan idgham bila gunnah. Untuk contohnya di sini ya Ibu kasih 2 contoh yang menggunakan non sukun. Untuk contoh yang pertama yaitu walakin la tafqahun. Tidak dengung ya. Ada non sukun bertemu dengan huruf lam. Untuk yang kedua, mir rabbikum. Ada non sukun bertemu dengan huruf ro. Nah, untuk contoh idgham bila gunnah yang menggunakan tanwin, Ibu di sini memberikan contoh yang menggunakan fathah tanwin. Untuk contohnya yaitu khilfatan liman aroda. Itu ada fathah tanwin bertemu dengan huruf lam. Yang kedua yaitu malakan rasula. Ada fathah tanwin bertemu dengan huruf ro. Kalau idgham bi gunnah itu dibaca dengan dengung, maka idgham bila gunnah itu dibaca dengan tidak dengung. Karena bila la itu tidak, berarti tidak dibaca dengan dengung. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk mengenai hukum bacaan iklab. Iklab itu hurufnya hanya ada 1, yaitu ba. Untuk pengertiannya sendiri Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Iklab, cara membaca iklab yaitu dengan cara menggantikan atau merubah huruf non sukun atau tanwin menjadi huruf mim sukun. Oleh karenanya, ketika nun mati ataupun tanwin akan bertemu dengan huruf ba, huruf 1 tadi, maka bibir atas dan bibir bawah itu posisinya tertutup. Kan tadi nun sukun sama tanwinnya dileburkan menjadi huruf mim sukun. Untuk cara membacanya yaitu diiringi dengan suara dengung kurang lebih 2 harokat atau 1 alif. Nah, untuk contoh-contohnya Ibu tampilkan ya. Nah, memasuki contoh dari hukum bacaan iklab. Di sini yang menggunakan nun sukun ada 1 contoh ya, yaitu bacanya seperti ini. Mim ba'di. Ingat ya, tadi kalau iklab hurufnya artinya kan membalikkan, berarti dibalikkan menjadi mim. Mim ba'di. Seperti itu. Nah, itu tadi sedikit materi kita pada pagi hari ini. Apakah anak-anak masih mengingat tadi kita mempelajari materi apa saja? Iya, kita mempelajari materi idgham dan juga iklab. Idgham sendiri dibagi menjadi 2. Iya, benar sekali. Yang pertama idgham bi gunnah, yang kedua idgham bila gunnah. Oke, idgham bi gunnah hurufnya ada 4. Iya. Idgham bila gunnah hurufnya ada 2. Untuk selanjutnya iklab. Iklab tadi hurufnya ada 1, yaitu huruf ba. Nah,
Nah, itu tadi pembelajaran kita. Apakah anak-anak ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung sama materi kita pada pertemuan kali ini? Tidak? Insya Allah paham semua ya? Oke. Karena anak-anak sudah paham semua, Ibu tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kali ini bermanfaat bagi anak-anak dan juga Ibu sendiri. Kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk mengikuti materi yang selanjutnya ya.